Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Azahra Salsabella dengan NIM 21101131110003. Nama saya Gigi Hardaguna dengan NIM 21101132100018. Nama saya Siti Hadijah dengan NIM 2010113120009. Di sini kami akan menjelaskan proposal usaha Mango Sticky Rice pada mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Bapak Dr. Ananda Setiawan, MPD. Oke, langsung saja kita masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, latar belakang. Mangga adalah salah satu komoditas yang paling banyak peminatnya, entah itu sebagai sumber penghasilan atau untuk sekedar dikonsumsi. Buah mangga memiliki berbagai varian jenis, tetapi kami belum melihat adanya banyak variasi yang digunakan oleh produsen dalam menyajikan produknya. Kami melihat adanya potensi yang cukup tinggi untuk bersaing di pasar ini. Untuk itulah, kami memulai bisnis Mango Sticky Rice, mengingat produk Mango Sticky Rice kami belum banyak memiliki pesaing. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak yang menyukai olahan ketan mangga. Olahan ketan mangga ini memiliki rasa yang sangat lezat, enak, dan membuat bagi penikmatnya menjadi ketagihan dan tak henti untuk mencobanya. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana tips untuk membuka usaha Mango Sticky Rice yang baik dan benar serta tidak merugi. Yang kedua, bagaimana cara mengantisipasi persaingan usaha bisnis yang semakin ketat saat ini. Lalu yang ketiga, bagaimana caranya agar kita bisa meraih kesuksesan dalam berbisnis Mango Sticky Rice. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian visi dan misi usaha. Visi usaha kami yaitu mengembangkan motivasi berwirausaha yang tinggi, memanfaatkan potensi yang tersedia, dan melakukan perubahan. Sedangkan untuk misi usaha kami, yang pertama, menciptakan produk inovasi dan berkualitas. Kedua, mengembangkan produk dan kreativitas makanan. Yang ketiga, memberikan varian yang berbeda dari jenis makanan yang sejenis dan lebih memberikan keunikan tersendiri serta inovasinya. Lalu bagian yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan dan terdepan dalam berwirausaha. Lalu yang keempat, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Adapun manfaat usaha ini, yang pertama manfaat di bidang ekonomi, keuntungan yang didapat cukup besar, lalu ada manfaat bagi pemilik, menjadikan sebagai pengalaman dalam berbisnis, dan selanjutnya manfaat bagi masyarakat, bisa memenuhi kebutuhan makanan. Lalu bagian selanjutnya ada profil organisasi. Nama perusahaan kami sendiri adalah Mango Sticky Rice, yang kepemilikannya dimiliki oleh Gigi Hardaguna, yaitu saya sendiri, kemudian Tania Azahra Salsabella, dan Siti Hadijah. Produk yang kami jual di sini adalah ketan mangga. Jenis usaha kami kuliner, dan kami berlokasi di Jalan Brigjen Hasan Basri. Adapun struktur organisasi kami, yang pertama penanggung jawab adalah saya sendiri, Gigi Hardaguna, kemudian sekretaris Tania Azahra Salsabella, bendahara Siti Hadijah, bagian kreatif dan pemasaran Tania Azahra, bagian produksi Siti Hadijah, dan bagian produksi 2 Gigi Hardaguna. Kita akan memasuki bab yang selanjutnya, yaitu produksi bisnis Mango Sticky Rice dan analisis bisnis. Oke, untuk nama produk kami sendiri di sini adalah Mango Sticky Rice. Untuk analisis aspek finansialnya, produk kami ini akan kami jual dengan harga Rp13.000, yang dimana modalnya terdiri dari perlengkapan dan peralatan yang bisa dilihat pada layar. Kemudian ada bahan baku yang kami hitung berdasarkan hari. Kemudian ada total untuk bahan baku per hari dan per bulan. Lalu ada biaya operasional, di situ sudah tertera ada listrik, sewa tempat, dan tabung gas. Dan di situ juga sudah kami tuliskan total biaya untuk bulan pertama
dan bulan selanjutnya. Oke, perhitungan yang selanjutnya yaitu ada laba rugi. Asumsi penjualan per hari 30 minggu sticky rice, yaitu 30 minggu sticky rice kita kalikan dengan harga jualnya yaitu 13.000, kemudian kita kali dengan 30 hari, maka akan mendapatkan hasil sebesar 11.700.000 rupiah, di mana bulan pertama penjualan per bulannya 11.700.000 rupiah dengan biaya 8.671.000 rupiah. Maka didapatkanlah keuntungan sebesar 3.029.000. Dan di bulan yang selanjutnya dengan keuntungan yang sama, tetapi dengan jumlah biaya yang berbeda, sehingga untuk keuntungan bulan kedua dan selanjutnya didapatlah sebesar 3.605.000 rupiah. Untuk bab selanjutnya yaitu adalah analisis SWOT. Yang pertama ada faktor internal yaitu strength atau kekuatan, yaitu memiliki ciri khas tersendiri dari produk lainnya. Selanjutnya ada tampilan dari produk yang menarik, harga cukup murah dan terjangkau, pelayanan yang memuaskan, rapi, dan bersih. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahannya adalah harga bahan baku yang tidak stabil, banyaknya pesaing, dan kurang banyaknya produksi. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama yaitu adalah opportunity atau peluang. Sebagian makanan pengganti makanan atau pokok cemilan. Selanjutnya ada pemasaran cukup mudah, digemari oleh sebagian besar orang. Untuk faktor eksternal selanjutnya adalah threat atau ancaman. Ancaman yang pertama adalah banyaknya saingan dan tidak stabilnya harga bahan baku yang sewaktu-waktu dapat berubah. Bab 4 adalah analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama ada analisis pasar. 1 yaitu adalah target konsumen. Kelompok konsumen yang disasarkan yaitu mahasiswa yang sedang gemar-gemarnya mencari makanan yang kekinian, kemudian juga untuk semua masyarakat dari berbagai kalangan. Kami menjadikan mahasiswa sebagai target utama kami. Kami juga menyediakan layanan COD apabila konsumen yang tidak punya waktu untuk datang langsung ke tempat dan dapat memesannya melalui media WhatsApp atau Instagram. Yang kedua adalah wilayah pemasaran. Potensi pasar adalah Kota Banjarmasin, tepatnya di Universitas Lambung Mangkurat, yang akan menjadi potensi besar untuk pemasaran. Yang ketiga adalah situasi persaingan. Pesaing dari produk adalah produk semacam mango sticky rice lain yang memiliki harga yang lebih murah. Tetapi produk ini memiliki sasaran yang jelas, yaitu mahasiswa, masyarakat dengan promosi yang kita berikan melalui program diskon pada tanggal tertentu. Yang B adalah strategi pemasaran. Yang pertama yaitu dari mulut ke mulut, bercerita dengan teman-teman kita atau keluarga untuk mempromosikan usaha kita. Yang kedua ada harga. Untuk menjangkau kalangan menengah ke bawah atau kalangan mahasiswa, harga menjadi hal yang dipertimbangkan. Maka dari itu, kami memasarkan produk kami dengan harga yang terjangkau untuk berbagai kalangan. Yang ketiga adalah promosi. Untuk promosi sendiri, kami memiliki berbagai metode, yaitu metode online dan juga metode offline. Metode offline yaitu menggunakan pamflet ataupun selebaran yang disebar di keramaian untuk menarik perhatian para calon pelanggan. Selanjutnya yaitu metode online, menggunakan media sosial yang saat ini digunakan oleh semua golongan. Metodenya misalnya menandai teman di Facebook, mengunggah gambar di Instagram, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu bab 5, perencanaan bisnis. Metode pelaksanaan program, yaitu yang pertama metode pengumpulan data.
yaitu mencatat segala jenis aktivitas dan kendala-kendala yang apa saja yang dapat menghambat kelancaran usaha. Yang kedua, survei bahan baku, yaitu bekerja sama dengan penyedia bahan baku. Yang ketiga, sosialisasi kepada masyarakat, yaitu memberi secara cuma-cuma kepada tetangga sekitar dan pelanggan 5 orang pertama. Dan yang keempat, penjualan atau pemasaran produk setelah selesai segala aktivitas kuliah, biasanya dilakukan dari sore hingga malam hari. Yang kelima yaitu pembagian hasil kerja. Pada pembagian hasil kerja ini keuntungan dibagi rata. Yang kedua yaitu rencana usaha. Yang pertama, rencana jangka pendek, yaitu menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis dan meningkatkan kreativitas. Yang kedua, rencana jangka menengah, yaitu menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Dan yang ketiga yaitu rencana jangka panjang, meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha kami. Selanjutnya yaitu bab 6 atau penutup. Semoga dalam penutup ini, semoga proposal ini dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa kami mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan proposal bisnis kami. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam pembuatan proposal ini. Semoga saran dan kritik dapat menjadi acuan atau pelajaran bagi kami semua untuk dapat menjadi lebih baik lagi di hari esok. Atas segala waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Demikian pemaparan proposal usaha kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.